Selamat pagi semuanya ya. Saya akan bahas di sini update terbaru ya teman-teman ya. Di mana kredit macet pindar atau istilah familiarnya itu pinjaman daring ya. Itu tembus Rp 2,01 T ya teman-teman ya. Gen Z itu paling banyak teman-teman. Kok bisa gitu loh ya. Kita bacakan dulu ya sedikit ya. Oke, kita bacakan ya teman-teman ya. Di mana generasi milenial dari generasi Z ya, atau istilah gaulnya lah gitu loh, Gen Z ya, menjadi salah satu penyumbang kredit macet, pinjaman daring atau pindar terbesar ya teman-teman ya. Mulai startnya itu dari tahun 2024 sampai tahun 2025 ini teman-teman. Ya, kita akan bacakan lagi lah ya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendanaan bersama industri pindar periode Desember 2024 sebesar 2,01 triliun ya teman-teman ya. Pada akhir tahun kemarin nih teman-teman ya. Didominasi oleh borrower ya teman-teman ya. Individu mencapai 74,74%. Oke. Namanya pinjol itu ya, mayoritas warga Indonesia pasti mayoritas bermain pinjol teman-teman. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Kenapa? Karena namanya aja peer-to-peer lending, antara kreditur dan debitur tidak dipertemukan secara offline gitu loh. Dipertemukan secara online gitu loh. Dan pengajuan pun juga secara online, secara instan kayak gitu loh. Ya wajar lah gitu loh ya. Sampai angka 74,74% gitu loh. Ya, mungkin itu hanya estimasinya aja ya. Feeling saya sih 85%-an mungkin ya. Ya, kenapa mereka bisa mengajukan pinjol? Karena prosesnya yang mudah ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua karena kebutuhan juga gitu loh ya. Oke, kita bacakan lagi ya teman-teman ya. Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lain, OJK mengatakan ya teman-teman ya, dari porsi individu tersebut didominasi dengan usia 19 sampai 34 tahun ya teman-teman ya, untuk peminjam ya teman-teman ya. Dan di mana itu sebesar 52,01% usia 19 sampai 34 tahun ya teman-teman ya, yang mengajukan pinjol ya, peminjam ya teman-teman ya. Dan usia 35 sampai 54 tahun 41,49% ya, 11-12 lah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi startnya itu dari usia 19 sampai 54 tahun ya teman-teman ya. Yang paling banyak didominasi usia 19 sampai 34 tahun gitu loh. Dimana yang paling banyak itu Gen Z ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini apa yang perlu kita ambil kesimpulan teman-teman? Jangan kita menyalahkan Gen Z yang terjerat pinjol karena kredit macet ya teman-teman. Ya, tugas kita, mereka itu adalah generasi bangsa kita ke depannya teman-teman. Ya, tugas kita ya merangkul dia gitu loh. Memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, apa tuh sebabnya, akibatnya, dan konsekuensinya jika nanti kredit macet kayak gitu ya teman-teman ya. Lebih pendekatan lah. Yang pertama sih pendekatan dari keluarga itu penting ya teman-teman ya. Orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita sayang teman-teman ya. Kalau hal-hal seperti ini ya tugas kita ya untuk merangkul mereka ke depannya teman-teman ya.
Itu poin pertamanya dulu gitu loh. Terus apa langkah-langkahnya jika banyak Gen Z ini yang terjerat pinjol ya teman-teman ya. Pertama itu perlunya sosialisasi udah pasti ya. Pentingnya memahami literasi keuangan ya teman-teman ya. Yang kedua, banyak yang terjerat pinjol mungkin kurangnya lapangan pekerjaan atau sebaliknya ya teman-teman. Karena kalau prinsip saya sih, saya melihat dari dua sisi teman-teman ya. Seperti uang logam teman-teman ya. Satu sisi melihat Gen Z terjerat pinjol, gimana pun mereka adalah generasi bangsa ke depannya gitu loh ya teman-teman ya. Ketika galbay, efeknya ke skor kredit, BI checking nanti ke depannya kayak gitu loh ya teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau banyak yang terjerat ya lebih ke pendekatan aja sih poinnya sih kayak gitu loh ya. Untuk minimalisir itu ya mungkin dari segi lapangan pekerjaan ditingkatkan lagi ya. Ini masukan ya, hanya masukan yang sifatnya membangun ya teman-teman ya. Kurangnya lapangan pekerjaan ya, banyaknya pengangguran ya teman-teman ya. Makanya mereka mengajukan pinjol ya teman-teman ya. Ya itu sih poinnya ya yang saya tangkap dari Gen Z ini yang terjerat pinjol ya. Apalagi usia-usia segitu lagi ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu lah ya teman-teman ya. Pentingnya kita merangkul mereka, memberikan literasi, sosialisasi, mungkin lapangan pekerjaan ya teman-teman ya. Mereka itu terjerat bukan karena buat gaya hidup yang FOMO lah ibaratnya ya, mengikuti tren kayak gitu loh ya. Ya bisa jadi mungkin keadaan atau ekonomi atau finansial atau sebaliknya teman-teman ya. Ya mungkin dengan hal-hal seperti ini banyaknya Gen Z ya saya doakan yang terbaik aja gitu loh. Mungkin ada titik terang ke depannya ya teman-teman ya. Ya mungkin itu dulu lah ya. Informasi terbaru mengenai seputar pinjaman online di mana Gen Z paling banyak terjerat pinjol. Ditunggu update berita terbaru seputar pinjaman online di Mediator Galbay. Terima kasih buat semuanya. Jika ada yang kurang, diberikan kritik dan sarannya yang sifatnya membangun untuk kebaikan kita bersama.